Jumpa lagi para sahabat di channel YouTube ISQRC. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam acara Gathering Rahasia Hidup Sakinah Sehat Sejahtera kali ini, kita akan mendengarkan sharing keluarga Profesor Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK yang telah berhasil memiliki 6 orang anak dengan jenis kelamin sesuai yang diinginkan. Disampaikan Bapak Stephen Adi Mulya SPD MKes. Dan belajar bersama Dr. Ferry Santoso SPOG MBiomed dalam topik yang sangat menarik, yaitu memiliki keturunan sesuai jenis kelamin yang diharapkan. Silahkan disimak ya, dan jangan lupa simak video-video gathering selanjutnya. Semoga kita dapat memetik manfaatnya. Bagi sebagian masyarakat kita ini percaya bahwa anak itu putra maupun putri sama saja. Ya, bukan begitu Bapak Ibu? Ya, mau dapat putri maupun putra oke ya. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertentu, ada tradisi yang menganut paham bahwa jenis kelamin laki-laki lebih disukai. Betul gitu ya Pak Stephen? Nah, karena jenis kelamin laki-laki ini dapat meneruskan keturunan dan sebagainya, hari ini kita akan mendapatkan sharing pengalaman yang luar biasa dari Profesor Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK yang tinggal di Bali. Karena perbedaan kasta, Ibu Niluh dari kasta Sudra, kasta terendah dari Bali, mendapatkan pasangan hidup dari kasta Satria, Pak Cokorda. Ini masih keturunan Raja Klungkung. Nah, perjodohan ini mengandung konsekuensi bahwa bila mempunyai anak putri kemudian bercerai, maka statusnya akan turun kastanya. Karena hal itulah Ibu Niluh tidak ingin putrinya merasa terhina. Mereka berdua berupaya, berdoa, berikhtiar untuk mendapatkan anak laki-laki, dan luar biasa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak hanya satu tetapi 6 anak laki-laki. Luar biasa ya Pak. Luar biasa ya. Nah, sharing ini ya, sharing ini yang akan nanti kita dengarkan ya Bu Siane. Ya, siang hari ini kita akan mendengarkan. Lebih dahulu kita akan mendapatkan intronya melalui Pak Stephen. Pak Stephen ini yang pernah bertemu dengan ya, Ibu yang cukup akrab Suryani, dengan ya, Ibu Suryani. Ya. Cukup akrab dengan Ibu Suryani. Kira-kira Pak Thomas mau nambah satu anak laki-laki? Saya udah dapat 1, udah 4. Tapi ya. 6 ya. Ya. Masih kalah ya, masih kurang 2 ya. Mari selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar dulu dari Pak Stephen Adi Mulya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Iya. Pak Stephen, silakan. Ya baik, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ibu Suryani. Sebetulnya hanya bertemu 2 kali saja. Yang pertama ketika ada pertemuan di Bali, ketika saat itu acaranya apa namanya saya lupa ya. Jadi kita ada teleconference dengan Mir Snyder, seorang bukan oftalmolog tapi dia mungkin optometris ya. Jadi dia karena mengalami kebutaan sejak lahir dan sudah dinyatakan buta oleh otoritas setempat saat dia kecil, tetapi dia ingin sembuh walaupun sudah dioperasi 5 kali gagal karena katarak, sehingga dia berusaha untuk sembuh dan akhirnya bisa melihat sampai 70%. Oke, itu cerita Mir Snyder sedikit.
pertemuan di Bali saya ketemu dengan Profesor Suryani dan sempat berbincang-bincang. Kemudian kami mengetahui bahwa Profesor Suryani punya pelayanan untuk masyarakat dengan gangguan jiwa, dan beliau punya pelayanan pribadi yang disebut Suryani Institute for Mental Health, yang punya tim yang dibiayai sendiri itu dulu, masuk ke pelosok-pelosok, ke desa-desa di mana masih ada orang dengan gangguan jiwa yang dipasung. Dia memberikan edukasi kepada keluarga dari penderita gangguan jiwa tersebut untuk tidak memasung, tetapi menerima sebagai anggota keluarga biasa dengan diberi pengobatan, dimandikan, dibersihkan, diberi makanan yang layak, dan banyak yang tertolong. Dan saya mendengar sebuah cerita lagi bahwa Profesor Suryani itu punya anak 6 orang laki-laki semua, dan kami ingin tahu lebih jauh. Maka tahun ini, tahun 2024, akhir bulan Maret saya berkunjung untuk menjumpai Profesor Suryani untuk menanyakan bagaimana sih rahasianya kok bisa punya anak 6 orang laki-laki semua dengan jarak yang persis sama, setiap anak 1 tahun. Jadi tidak ada yang selisih 1,5 atau 2 tahun. Ya tentunya tidak bisa berjarak setengah tahun. Itu sebuah pengalaman yang fantastis menurut saya. Dan saya menanyakan rahasia yang dipunyai oleh Profesor Suryani, kok bisa ya jadi 6 anak berturut-turut. Memang kisahnya terjadi karena keinginan hati Profesor Suryani. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siane, takut. Sebetulnya takut ya, mungkin ada rasa takut untuk melahirkan anak perempuan. Kalau di Bali, bila seorang walaupun kastanya tinggi, seorang wanita putri walaupun kastanya tinggi, tetapi kalau menikah dengan suami yang kastanya rendah, ya itu kastanya akan turun. Ya. Kastanya akan turun. Dan di Bali itu perceraian tinggi sekali, tingkat atau persentasi perceraian tinggi sekali, ya karena masalah kasta tersebut. Ya, biasanya kenapa kok terjadi banyak perceraian? Karena di Bali terjadi banyak kawin lari. Ya, pernikahan yang tidak disetujui oleh orang tua, baik pihak pria maupun pihak wanita, itu membuat orang yang sudah jatuh cinta itu merencanakan acara kawin lari tersebut. Dan karena tidak disetujui oleh keluarga, kawin lari, terjadi perbedaan pendapat dan terjadi masalah keluarga dan sering bercerai. Ibu Suryani, Profesor Suryani, dia khawatir kalau punya anak putri menikah dengan suami yang kastanya rendah, kemudian bercerai karena perceraian tinggi di Bali, kastanya akan turun rendah menjadi sudra, ya. Dan di dalam keluarga dan keluarga besar itu kalau kastanya turun sudah tidak dianggap, hanya dianggap sebagai pembantu saja. Jadi tidak mendapat fasilitas yang sama seperti anggota keluarga lainnya. Hal ini yang membuat Profesor Suryani tidak ingin punya anak putri, sehingga
harus direncanakan supaya bila hamil nanti akan melahirkan anak putra. Kemudian ya ini ringkasnya saja, dia memberikan ada 12 poin yang bisa saya catat saat itu, hal-hal yang penting, ya, prinsip bagaimana bisa sampai keinginan orang tua punya anak dengan jenis gender tertentu itu bisa terlaksana. Itu ringkasnya, satu, harus punya hubungan pribadi yang erat dengan Sang Pencipta. Itu dia prinsipnya yang pertama itu. Ya, jadi hubungan pribadi itu tidak sekedar pada saat-saat ibadah, tetapi harus di maintain, ya, harus dirawat, harus diingat terus setiap kali, setiap saat untuk dalam doa, dalam melakukan aktivitas selalu disertai dengan doa untuk dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua itu dengan mempelajari bagaimana caranya berhubungan, bagaimana menghitung masa subur hari pertama, ya, itu dia sampaikan semua. Terus setelah, ya, sebelum melakukan hubungan suami istri, ya, sikap hatinya, rasa syukurnya, ya, dan melakukan hubungan intim dengan pasangan dengan cinta, dia mengatakan, ya, tidak dengan cara lain, dengan cinta. Ya. Jadi itu akan menghasilkan, ya, putra atau putri yang diinginkan. Kemudian masalah makanan yang harus dimakan, ya, tentang cara berpakaian dari suaminya, dia menyarankan untuk tidak menggunakan celana dalam yang ketat waktu di rumah dan lain sebagainya. Intinya seperti itu, ya, sehingga bisa terjadi setiap hamil dan lahir putra seperti yang diinginkan. Ya, Profesor Suryani menambahkan bahwa hari pertama setelah terjadi pertemuan antara sperma dan ovum, indung telur, itu di dalam itu sudah ada rohnya. Jadi Profesor Suryani menyatakan bahwa aborsi itu adalah sebuah tindakan ilegal karena ada rohnya, jadi itu merupakan pembunuhan. Nah, itulah yang beliau sampaikan kepada kami. Ya, karena beliau tidak bisa hadir, saya memberikan introduksi sedikit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan ya, Dr. kisah Ferry, ya. Beliau. Baik, terima Ya. kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Moderator atas perkenalan untuk diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Keluarga besar IS 2C, ya. Sebelumnya mungkin saya menyapa dulu pada Bapak Steven, Bapak Dwijaya, ya. Salam kenal, Pak. Ini pertemuan saya pertama kali dengan beliau-beliaunya. Oke, jadi saya senang sih berada di sini, ya, bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua, ya, bisa sharing-sharing, bisa cerita-cerita tentang pengalaman hidup lah. Kalau untuk materi nanti yang diberikan kan sekedar hanya ilmu, sebenarnya Bapak Ibu bisa baca di Google, itu bisa. Tapi mungkin dalam pertemuan ini kan kita harapkan
suasana kekeluargaan ya di antara kita, bisa kumpul-kumpul bareng di sini. Tadi menyambung sedikit tentang yang disampaikan Bapak Steven ya tentang Prof. Loh Ketut Suryani. Kebetulan saya pendidikan dokter umum juga di Bali di Universitas Udayana, spesialis juga sama di Bali juga ya. Kalau waktu saya sekolah kebetulan Prof. Suryani sudah pensiun. Jadi saya mau masuk ke bagian psikiatri, Prof. Suryani pensiun gitu. Jadi saya hanya ketemu dengan suami beliau ya, Bapak Cok. Mereka berdua memang orang yang humble ya. Kalau di Bali itu orang yang berkasta dengan kasta Cokorda itu kasta kesatria, jadi kasta pejuang lah. Kalau di atasnya itu kan sebenarnya kasta Brahmana ya, kerjaannya berdoa terus. Nah kalau kasta kesatria itu kerjaannya memimpin negara, itu memimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Bali ya. Makanya namanya Cokorda itu kasta kesatria lah. Kalau mungkin zaman modern di masa pemerintahan demokratis begini mungkin ya presiden, menteri seperti itu ya identiknya. Nah Prof. Suryani ini memang lebih terkenal malah setelah beliau ini pensiun. Jadi setelah beliau pensiun malah mendirikan yaitu yayasan ya Suryani Foundation ya, Suryani Institute for Mental Health. Nah itu didirikan setelah mereka pensiun. Sebenarnya penggagasnya itu sebenarnya malah dari anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu bingung, waduh ini ibu kalau tua udah pensiun nggak ngajar, terus ngapain nanti di rumah. Nah akhirnya mereka itu sepakat satu keluarga kita berikan kesibukan gitu kepada ibu, kita dirikan yayasan, kita berikan institut supaya Ibu Prof. Suryani ini bisa menyalurkan passionnya. Beliau ini kan seneng ya, datang ya ke desa-desa gitu ya, datang ke desa-desa memang mencari untuk orang-orang yang terkena gangguan jiwa ya. Nah kalau di Bali ini memang gangguan jiwa itu masih dianggap sebagai aib. Jadi kalau kita lihat di Jawa malah mereka dibiarkan keluar ya, tidak terus. Tapi kalau di Bali mereka malu, jadi mereka malah dikerangkeng di rumah, dikerangkeng, kakinya dipasung, dikasih rantai supaya nggak kemana-mana. Nah lebih mengenaskan lagi sebenarnya mereka itu makan di sana, pipis di sana, mohon maaf BAB pun juga di sana. Jadi mereka tidak diizinkan untuk keluar. Nah itu yang sangat mungkin Prof. Suryani melihat sangat-sangat kasihan gitu ya. Akhirnya setelah pensiun Prof. Suryani mengunjungi pasien-pasien itu dari desa ke desa, terutama yang paling banyak itu Karangasem ya, Karangasem, Singaraja itu juga banyak. Itu mereka didatangi satu persatu, dirawat, dikasih obat, disuntikin gratis ya tanpa bayar apapun ya. Kalau disuruh bayar pasti keluarganya nggak ada yang mau ya. Jadi kalau yang gangguan jiwa kan disuruh, ibaratnya udah dikucilkan dari keluarga ya, dianggap nggak ada. Kalau keluarganya suruh keluar uang lagi pasti nggak mau. Nah itu melalui yayasannya beliau ini Prof. Suryani memberikan pelayanan gratis ya. Bayangkan satu pasien dikunjungi, jadi sehari bisa mengunjungi 5 pasien, 4 pasien gitu, keliling dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan ya. Nah sekarang mungkin sudah mulai semakin tua ya, mungkin kan sudah 80-an untuk saat ini Prof. Suryani, jadi mungkin sudah tidak energik waktu umur 70-an. Jadi sekarang putranya kebetulan ada satu yang menjadi dokter spesialis jiwa ya, Cok Bagus Jaya Lesmana. Nah itu yang ketemu saya, jadi saya diajar oleh putranya Prof. Suryani. Jadi kalau saya menyebut Prof. Suryani berarti nenek guru gitu ya, karena beliau orang tuanya dari guru saya ya. Kalau untuk suaminya memang saya pernah diajar oleh beliau ya, beliaunya memang orangnya baik, memang orang kaya tapi low profile, tidak sombong. Nah tadi Pak Steven menyampaikan bahwa memang anaknya banyak ya, 6 cowok semua gitu. Nah tapi mungkin kalau kita ketemu dengan anak-anaknya itu tingginya itu 190 sampai 2 meteran. Jadi jauh lebih tinggi dari saya cuma 180. Kalau saya ketemu sama yang Dokter Cok aja saya masih agak nonggak gitu ya, karena tingginya lebih tinggi dari saya. Kakaknya ada jadi pemain basket, jadi tinggi-tinggi semua ya. Jadi mungkin resepnya kalau mungkin pas siapa tahu pertemuan berikutnya bisa diadakan di Bali, bisa nanya resepnya untuk jadi tinggi lebih dari 180 itu gimana caranya gitu ya, supaya anaknya bapak ibu mungkin bisa tinggi-tinggi semua ya. Ya mungkin itu sedikit ya, mungkin gambaran mungkin tentang Prof. Suryani ya.
Nah mungkin karena di sini kita akan berdiskusi tentang topik ya. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Nah ini sore mungkin saya agak-agak canggung juga di sini ya, karena sebenarnya kalau kita melihat dari judulnya ini kok kayaknya lebih cocok yang hadir pasutri muda gitu ya, yang baru-baru nikah, pengantin baru gitu ya. Jadi saya di sini agak kaget, agak bingung. Tapi untungnya saya lihat beberapa masih ada yang muda-muda, mungkin ada yang belum menikah gitu ya. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, atau mungkin bagi di sini mungkin pengen cucu ya dengan jenis kelamin tertentu, itu mungkin bisa lah nanti bisa ngasih tahu putra putri gini loh, kalau mau ngasih cucu oma cowok itu caranya gini, kalau mau ngasih cucu yang cewek buat oma caranya begini gitu ya. Mungkin itu sekedar kita sharing-sharingnya, kita berbagi cerita. Jadi topik pada pagi ini adalah memiliki keturunan sesuai dengan jenis kelamin yang diharapkan. Mungkin slide berikutnya Pak. Sebelumnya mungkin kita akan bercerita ya bagaimana sebenarnya kehamilan itu bisa terjadi ya. Mungkin kita tentu harus tahu dulu bagaimana sih organ reproduksi kita. Kebetulan yang saya tampilkan ini organ reproduksi wanita yang di dalam perut, yang nggak kelihatan. Jadi kalau kita lihat, jadi dari paling luar sebenarnya itu ada liang kemaluan di paling luar di sini. Kemudian masuk ke dalam itu namanya liang misfi atau liang vagina dalam bahasa medisnya. Nah kemudian di atas ini rahim terdiri dari badan rahim dan ada mulut rahim yang di bagian bawah ini seperti pintu sempit tempat darah haid itu keluar ya, ataupun sperma masuk. Kemudian di kanan kirinya ini bercabang dua, ada saluran sempit kecil sekali, lebih kecil daripada isinya pulpen ya. Itu namanya saluran tuba. Ini merupakan saluran penghubung antara rongga di dalam rahim dengan indung telur. Wanita normal memiliki dua indung telur ya, ada kanan dan kiri, dan tiap bulan itu selalu bergantian, antara kanan menghasilkan satu telur, bulan depan yang sebelah kiri menghasilkan satu telur, selalu bergantian, jarang yang bersamaan ya. Nah ini ketika misalnya berhubungan seksual, terjadi ejakulasi, air mani itu akan tumpah ke dalam liang misfi ini ya. Nah yang tumpah itu jumlahnya berjuta-juta, puluhan juta ya. Meskipun yang keluar itu mungkin batas minimalnya 2 ml, tapi kalau kita cek di mikroskop per 1 ml itu harus mengandung minimal 15 juta sel sperma yang sehat ya. Kalau kurang dari itu disebut jumlah spermanya kurang. Kemudian indikator yang kedua, jadi sperma sehat itu tidak bisa dilihat dari fisiknya. Oh fisiknya kental, oh berarti bagus. Oh ini kok encer ya, kayaknya nggak bagus, ini jumlahnya kurang. Tidak seperti itu. Jadi yang betul adalah dilihat di mikroskop. Nah parameter yang menunjukkan adalah memang volume jumlahnya harus minimal 2 ml, kemudian konsentrasi atau jumlah dari sel spermanya itu minimal 15 juta per mililiter. Indikator yang kedua adalah gerakannya. Jadi sperma sel itu gerakannya gesit ya, dia hidup. Kalau dilihat di mikroskop selnya bergerak-gerak. Nah yang bergerak-gerak aktif maju lurus itu minimal adalah 32% dari semua jumlah spermanya. Yang ketiga adalah bentuknya ya, atau morfologinya. Jadi bentuk yang normal itu sperma itu memiliki kepala, tapi bukan seperti ini ya, ini seperti kacing ya. Bentuknya sebenarnya mirip kecebong. Jadi memiliki kepala, ada leher, ada ekor. Ekornya berfungsi untuk mendorong supaya sperma itu bisa lari. Nah, kalau yang bentuknya sempurna itu minimal harus ada 4% ya. Kurang dari 4% kita bilang ada gangguan kelainan di spermanya. Jadi indikatornya ada 3, yaitu jumlah, konsentrasi, kemudian gerakan, dan yang ketiga adalah bentuknya. Soalnya kalau bentuknya cacat, dia tidak akan bisa berenang, dia tidak akan bisa naik. Dari liang kemaluan ini dia tidak akan bisa naik masuk ke dalam mulut rahim. Itu kan perlu perjuangan. Sama seperti kita dilepaskan di Kudus, kita mau mendaki ke Gunung Muria. Nah itu tetap perlu perjuangan. Kalau kita tidak memiliki kaki yang sehat, kita untuk jalannya saja susah, tidak akan bisa mencapai puncaknya. Sperma pun juga demikian ya. Jadi ketika ditumpahkan, yang aktif dia akan bisa naik, ya. Naik masuk ke dalam rongga rahim. Yang ketinggalan di sini banyak ya, yang ketinggalan ya.
Nah, dari belasan juta, dari puluhan juta itu mungkin hanya beberapa juta saja yang bisa masuk ke dalam rahim. Nah, kemudian dia akan ada dua, dia harus memilih ya, mau memilih ke kanan atau ke kiri. Tapi ketika dia sudah ada sel telur yang dilepaskan, masa subur ini akan memberikan rangsangan, dia akan memberitahu spermanya bahwa kamu beloklah ke sini ya, jangan belok ke sana. Jadi spermanya akan lebih banyak belok ke arah yang tepat ya. Hanya sperma yang tertentu yang mungkin hanya sebagian kecil belok ke arah yang salah. Nah, di sini nanti akan terjadi pembuahan, membentuk embrio, dan embrio itu akan dibawa ke dalam rongga rahim dan terjadilah kehamilannya. Next slide berikutnya. Nah, ternyata sperma itu atau mungkin kita ya, kita sebagai manusia itu ternyata kalau laki-laki terdiri dari 46 kromosom dan 2 kromosom seks kromosom kelamin. Kalau laki-laki dia terdiri ada X dan Y kromosom. Jadi ada 2 kromosom yang berbeda kalau kita laki-laki. Nah, kalau kita perempuan ternyata hanya terdiri dari 46 kromosom dan 2 kromosom kelamin yang sama, yaitu double X ya, XX. Nah, ini pun juga sama, ketika lelaki menghasilkan sperma, ternyata sperma itu tidak bisa membawa dua-duanya, dia memilih salah satunya. Jadi ada sperma yang membawa X, ada sperma yang membawa kromosom Y. Kalau pada perempuan, semua sel telurnya pasti mengandung kromosom X ya, tidak ada mengandung kromosom Y karena dia memang tidak memiliki kromosom Y. Nah, ketika terjadi pembuahan, maka ini kan ceritanya ke slide berikutnya itu balapan ya. Hanya satu sperma yang berhasil membuahi satu sel telur dari belasan juta atau dari puluhan juta tadi ya. Jadi hanya satu yang berhasil membuahi. Jadi sebenarnya kita yang berada di sini menjadi manusia sehat, memang dari awalnya kita sudah menjadi manusia unggul sebenarnya ketika kita dilahirkan ya. Karena kita berasal dari sperma tadi yang unggul, satu dari puluhan juta temannya tadi berhasil membuahi sel telur sehingga terbentuklah janin ya. Nah, untuk jenis kelamin sendiri itu kalau sperma ini ternyata sperma X, dia membuahi sel telur yang isinya juga kromosom X, dia menjadi jenis kromosom double X ya. Akhirnya lahirlah anak perempuan. Tapi kalau dia membuahi kromosom sperma Y ini ternyata sel telur ini dibuahi oleh sperma Y, maka menjadi janin laki-laki ya. Jadi kita bisa lihat pada tampilan ini bahwa yang menentukan jenis kelamin adalah laki-laki, bukan dari faktor perempuan ya, seperti itu. Karena perempuan tetap menghasilkan oosit, sel telur yang kromosomnya X ya, sedangkan sperma ada kromosom Y, ada kromosom X gitu. Slide berikutnya Pak. Nah, untuk kehamilan sendiri, ternyata kalau kita melakukan hubungan secara alami, ternyata sebenarnya proporsi untuk dapat laki-laki dan perempuan itu hampir sama, 50-50 ya. Beberapa referensi ada yang bilang laki-laki 51, perempuan 49, tapi secara umum 50-50. Jadi makanya 50-50. Makanya kita lihat secara distribusi, ya mungkin proporsi laki-laki dan perempuan juga hampir sama ya. Kalau secara medis kita pengen yang hasil lebih, memang harus menggunakan alat, yaitu secara medis menggunakan alat bantuan teknologi reproduksi berbantu, namanya inseminasi intrauterin atau IUI lah, atau kalau sebenarnya sama kok pada misalnya pada ternak kita istilahnya bilang adanya kawin suntik, itu sama dengan inseminasi ini. Jadi kenapa kok ini peluangnya bisa lebih besar? Karena spermanya bisa dipilih. Kita bisa pilih sperma Y atau sperma X yang kita masukkan, meskipun tidak benar-benar kita bisa milih 100% karena saking kecilnya ya, tapi itu bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan jenis kelamin tertentu sebanyak 20-25% dari ini ya, dari yang 50-50 di awal ya. Tapi kalau kita pengen yang lebih advance lagi, ada namanya memang bayi tabung. Bayi tabung ini memang ya di satu sisi angka keberhasilannya sangat tinggi ya, 99,99%, hampir 100%. Cuma kita nggak pernah berani bilang 100% karena 100% itu hanya punyanya Tuhan ya. Jadi kita bilang 99,99% gitu. Karena embrionya itu bisa dipilih, memang embrionya jenis kelamin tertentu yang ditanam sesuai dengan request dari orang tuanya gitu ya. Nah, cuma ini kan
teknologi reproduksi berbantu, ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Jadi tidak namanya alami, bukan alami ya, tetap ada biaya. Inseminasi memerlukan biaya, bayi tabung biayanya lebih mahal lagi. Dan mungkin dari kepercayaan kita, mungkin tidak semua dari agama membolehkan untuk apakah itu inseminasi ataukah bayi tabung ya. Jadi kalau teknologi reproduksi berbantu banyak terbentur pada hal-hal tertentu ya, misalnya kadang etik ya, ataupun agama dari kepercayaan kita masing-masing ya. Nah, sehingga slide berikutnya. Nah, sehingga ada cara namanya metode settle ini untuk bagaimana sih kita bisa memilih jenis kelamin secara lebih alami gitu ya, secara lebih natural, sehingga kita tidak tidak hati kita, nurani kita tidak bertentangan dengan keyakinan kita, dengan etika ataupun dengan agama kita ya. Jadi karena ini caranya natural, caranya alami, jadi itu tentu tidak ada biaya tambahannya, lebih jauh lebih murah, tidak ada biaya tambahannya, tidak seperti yang ini, yang inseminasi ataupun bayi tabung ini ya. Lanjut. Nah, Profesor ini, Asosiat Profesor Landrun B. Settle yang dikenal dengan metode Settle ini, nah ini berasal dari Columbia University. Semasa hidupnya ini memang kerjaannya mengamati sperma dia juga ahli bayi tabung sebenarnya, tapi dia kerjaannya memang mengamati sperma. Jadi ternyata dia melihat sperma itu banyak, tapi kalau dikelompokkan ternyata bisa dikelompokkan ya menjadi sperma yang gerakannya aktif sama sperma yang gerakannya lebih lambat, yang saat ini kita kenal dengan sperma X dan sperma Y tadi. Jadi beliaunya ini sebenarnya yang menemukan ya, ternyata sperma itu berbeda. Nah, kalau sperma berbeda berarti kandungan kromosom berbeda, berarti jenis kelamin bisa kita pilih gitu secara alami ya, dengan mengamati atau melihat bagaimana sebenarnya pola perilaku atau ketahanan hidup dari sperma tersebut ya. Lanjut. Nah, jadi ini menjadi metode Settle ini menjadi metode yang paling populer di seluruh dunia untuk memilih jenis kelamin secara alami ya. Lanjut. Nah, Pak Settle ini dari hasil pengamatannya ternyata dia bisa membedakan ya dua sperma ini, sperma Y dan sperma X ya. Kalau sperma Y ini dikenal juga dengan androsperm, kalau sperma X ini dengan gymnosperm ya. Sperma Y ini yang berkontribusi untuk terbentuknya janin laki-laki, dan sperma X itu berkontribusi untuk terbentuknya janin perempuan. Nah, ternyata kalau diamati, ternyata mereka memiliki beberapa karakteristik yang berbeda ya. Dari bentuknya sendiri ya, sperma X itu bentuknya lebih oval, lebih gendut dia, karena dia membawa materi genetik lebih banyak daripada sperma Y. Kalau sperma Y bentuknya dia lebih bulat dan lebih kecil ya, karena bulat kecil jadi dia lebih lincah ya, jadi geraknya juga lebih aktif. Kalau sperma X karena dia lebih gemuk, jadi gerakannya lebih lambat ya. Tapi yang kecil ini meskipun aktif ya, karena badannya kecil ya, jadi cepat loyo ya, jadi larinya cepat tapi cepat loyo, jadi dia masa hidupnya hanya baik. Kita lanjutkan. Jadi karena dia kecil ya sperma Y itu, jadi dia larinya cepat tapi habis lari langsung lemes ya, capek, hidupnya hanya untuk 1 hari saja. Tapi sperma X karena dia besar, gerakannya lambat, jadi dia bisa simpan energi lebih banyak, umurnya bisa lebih panjang. Jadi dia bisa berada di liang kemaluan sampai 3 hari dia masih bisa bertahan. Kalau sperma Y berada di liang kemaluan wanita paling 1 hari dia sudah lemes ya, seperti itu. Dan sperma X ini karena badannya lebih besar, dia lebih tahan terhadap suasana liang kemaluan yang asam. Sedangkan sperma Y dia tidak tahan ya, dia lebih senang suasana yang basah, karena ketika memang sperma dikeluarkan itu memang dominan keadaannya basah. Tapi ketika dia berada di liang kemaluan, suasana menjadi asam, sperma Y tidak bisa bertahan lama. Hanya sperma X saja yang bisa bertahan sampai 3 hari. Lanjut. Nah, dari pengamatannya ini sehingga akhirnya metode Settle ini memiliki beberapa tips ya, ada 5 tips ya. Yang pertama berarti kita bisa mengatur keasaman itu dari makanan. Dari makanan itu bisa dipilih. Yang kedua kita bisa memanipulasi ya keasaman dari liang kemaluan ini.
Kemudian yang ketiga, kita bisa meneliti masa subur dari seorang wanita sehingga kita bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk berhubungan sehingga menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang kita harapkan. Kemudian posisi berhubungan ya. Kelima, orgasme, dan karena mungkin disclaimer ya, ada beberapa faktor yang mungkin membuat metode settle ini tidak efektif pada beberapa pasangan ya. Lanjut. Nah, yang pertama makanan. Jadi begini, jadi kalau misalnya ada pasutri yang setelah menikah, nah setelah menikah mereka sebenarnya harus rembukan, saya pengen anak pertama apa sih, laki-laki atau perempuan. Kebanyakan ya terserah pemberiannya di atas saja, mau laki-laki perempuan sama saja ya. Tapi ketika nanti anak kedua, misalnya anak pertama laki-laki, kok kayaknya pengennya kalau punya anak cewek ya bisa didadanin gitu ya. Kalau cowok numakal gitu ya, nggak bisa diatur, dikandani susah, dikasih tahu sulit ya. Nah, kalau cewek mungkin lebih nurut ya, bisa didandani cantik-cantik. Nah akhirnya pengen, kayaknya anak kedua cewek aja deh pak, gitu. Jangan cowok lagi ya, rempong nanti rumahnya ribut terus. Nah kalau kita menginginkan jenis kelamin itu berarti kita harus modifikasi pola makan kita dari 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan ya, seperti itu. Nah makanannya seperti apa? Lihat berikutnya. Nah yang modifikasi bukan cuma ibunya saja ya, tapi dari pasangannya, dari laki-laki juga perlu memodifikasi makanannya. Nah bila kita mengharapkan jenis kelamin anak laki-laki, maka si bapak dia harus memang mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Tinggi protein tentu yang banyak daging-dagingannya, bisa daging ayam, daging merah ya, daging sapi, daging kerbau, begitu. Tapi disarankan yang rendah lemak, gaji-gajinya nggak usah dimakan ya, karena kalau gaji kan kolesterolnya tinggi ya, kurang sehat. Kemudian ikan, susu, ya telur itu kan juga protein hewani. Ya. Dan sebaliknya kalau yang ibunya dia lebih disarankan perbanyak makan sayuran, karena ternyata kalau makan sayuran membuat suasana liang kemaluan itu menjadi lebih basah. Ya, sehingga sperma Y dia lebih senang di situ, bisa bertahan hidup bisa lebih lama kalau suasana liang kemaluannya basah. Kemudian banyak makanan tinggi kalium dan natrium. Jadi kalau makanan tinggi kalium kita tahu yang tinggi kalium apa sih? Buah-buahan, ya. Pisang, air kelapa, ya, atau buah-buahan yang lain itu tinggi kalium. Dan ditambah sedikit yang ini ya, yang agak asin, ya. Seperti itu. Kemudian sebaliknya kalau pengen perempuan, maka bapaknya yang harus makan sayuran lebih banyak. Makan sayuran lebih banyak, dan ibunya sekarang yang harus makan tinggi protein hewani. Karena kalau makan tinggi protein hewani, maka suasana di liang kemaluan menjadi lebih asam, sehingga sperma X bisa lari dan bertahan hidup lebih menang daripada sperma Y. Dan disarankan untuk makanannya juga rendah natrium serta tinggi kalsium ya. Kalau rendah natrium berarti nggak boleh asin-asin makanan pada ibunya. Kalau tinggi kalsium itu bisa didapatkan dari susu, mentega, keju ya, telur, itu kan banyak makanan yang banyak mengandung kalsium. Jadi ini harus sudah dilakukan dari 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan ya. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah, kemudian metode settle yang kedua yaitu keasaman liang kemaluan ya. Jadi keasaman ini ternyata kita bisa manipulasinya dengan cebok ya. Nah, kalau kita pengen mendapatkan momongan laki-laki, nah ini kita harus membilas liang kemaluan dengan bahan yang bersifat basah. Kalau basah yang aman ya kita menggunakan soda kue aja, baking soda itu kan aman ya. Nah, tapi tentu ya dia harus diencerkan. Jadi kita menggunakan 2 sendok makan soda kue dalam 1 liter air matang ya. Itu dipakai cebok. Ceboknya kapan? Dalam waktu 15 menit sebelum berhubungan. Jangan ceboknya sejam yang lalu terus baru berhubungan sekarang, dia menjadi efek basahnya nanti hilang ya. Jadi dia habis cebok langsung berhubungan seperti itu. Slide berikutnya. Bagaimana kalau perempuan? Nah, kalau perempuan kita tahu ya bahwa sperma X ini lebih suka yang asam-asam, dia lebih tahan ke asam ya. Sedangkan sperma Y-nya kalau kena asam cepat mati ya. Jadi kita akan bilas misve ini dengan larutan yang bersifat asam. Berikutnya Pak. Nah yang bahan murah meriah ya kita gunakan cuka dapur ya, cuka dapur itu bisa kita gunakan. Tapi harus diencerin, jangan langsung dipakai karena dia asam meskipun asam lemah tapi tetap perih kalau kita cebokkan di liang kemaluan. Jadi harus diencer. Jadi pakai 2 sendok makan cuka putih dalam 1 liter air matang ya. Jadi encer ya. Itu digunakan
untuk cebok. Harapannya ya suasana sekitar liang kepala menjadi lebih asam ya, sehingga ya peluang untuk mendapatkan baby dengan jenis kelamin perempuan lebih besar. Berikutnya Pak. Nah kemudian yang ketiga adalah masa subur ya. Masa subur ini penting ya, karena kalau bagi yang memang belum punya momongan ya tentu masa subur ini harus tahu ya, supaya berhubungannya menjadi lebih efektif ya. Nah tapi dengan mengetahui masa subur kita juga bisa gunakan untuk memilih jenis kelamin yang kita harapkan. Ada beberapa metode untuk mengetahui masa subur kita. Yang pertama ada suhu basal, kedua ada lendir serviks, ketiga ada tes ovulasi, ketiga dengan kalender ya, seperti itu ya. Nah ini mungkin lebih gambarannya sel sperma yang baik seperti ini ya. Kalau tadi di awal kan mirip seperti cacing, kalau ini lebih menyerupai aslinya. Jadi ada kepala, ada leher, ada ekor yang panjang. Kalau dia kelainan bentuk, kadang ekornya 2, atau kadang kepalanya 2, atau tidak punya leher ya, sehingga membuat berenangnya itu menjadi tidak maksimal. Slide berikutnya. Nah untuk suhu basal ini kalau lihat chart ini kayaknya kok rempong ya, banyak tulisan-tulisannya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tidak usah bingung ya. Bapak Ibu tinggal menyiapkan buku catatan, diisi tanggal yang ditulis dari mulai hari pertama haidnya tanggal berapa. Misalnya hari pertama haidnya sekarang tanggal 27 Oktober, tulis di sini 27 Oktober ya. Dia harus dicatat dari mulai masa haid hari pertama sampai haid angka datang berikutnya. Jadi tiap hari harus dicatat selama ya kurang lebih 30 harian ya. Nah cuma ini mungkin tidak bisa pada semua wanita diterapkan. Wanita yang kerjaannya mungkin ada shift malam, atau yang istirahatnya tidak teratur, yang suka bangun siang, itu tentu tidak bisa ya. Karena ini memang syaratnya suhu basal ini diukur pada saat bangun tidur. Ya mungkin kita bangun tidur kita jam 5, jam 6, sebelum kita minum, sebelum kita ngapa-ngapain, kita sudah ngambil termometer di sebelah kita. Termometer diambil, ditaruh di bawah lidah, diam dulu ya. Kemudian keluar suhunya, kita catat di sini. Oh di tanggal hari ini 27 Oktober suhu kita berapa ya? Misalnya 36,5, kita tulis 36,5 gitu ya. Terus baru bangun, baru ke kamar mandi, baru ngapain. Jadi kita tidak boleh beraktivitas dulu, tapi ukur suhunya dulu ya. Nah, itu dilakukan tiap hari nanti akan ketemu. Dia di awal-awal akan membentuk pola ya, pola standar ya, pola rata-rata gitu. Jadi dia akan rata-rata mungkin sekitar suhu 36,5. Tapi nanti kita akan mendapatkan peningkatan suhu sekitar 0,4 sampai 1 derajat. Nah peningkatan suhu ini nanti belakangnya juga suhunya akan meningkat terus, sehingga garis baseline-nya ini berubah. Nah terjadi peningkatan itu yang disebut dengan ovulasi. Jadi awal-awal memang harus latihan dulu, 1 bulan dilihat, digambar dulu polanya, tiap hari dicatat, baru kita akan tahu, oh di sini loh ovulasi kita. Jadi nanti bulan berikutnya sudah pengalaman, kita udah tahu ya. Begitu terjadi kenaikan suhu, berarti itu waktunya ovulasi. Cuma ya semakin kesini wanita semakin banyak berkarir, kadang harus bangun pagi-pagi udah sibuk, atau tidurnya kemalaman karena harus mengerjakan tugas-tugas kantor, sehingga ini menjadi tidak efektif ya, rempong untuk dilakukan ya, terutama bagi wanita-wanita yang berkarir seperti itu. Nah ada metode lain berikutnya yang sebenarnya lebih mudah, yaitu lendir serviks ya. Lendir serviks ini kan kalau digambar tadi di rahim, kemudian ada mulut rahim. Mulut rahim itu selalu menghasilkan lendir ya. Cuma kalau dia di selesai haid, lendirnya itu akan lebih kental. Jadi kapan sih kita periksanya? Pada saat haid kita sudah selesai. Jadi pagi-pagi mungkin sebelum kita mandi, tangan kita tentu cuci tangan pakai sabun dulu, kukunya harus pendek. Itu jari kita bisa dimasukin ya, buat yang ibu-ibu dimasukin ke dalam liang kemaluan, dia diraba. Nanti di dalam kemaluan itu ada bagian yang lebih keras, itu namanya serviks mulut rahim. Kalau diperhatikan lebih dalam, sebenarnya di tengahnya itu ada cekungan, itu namanya mulut rahim. Nah dari situ sebenarnya kita ambil sedikit cairannya, kita keluarkan, tempel di jempol, terus kita buka pelan-pelan. Biasanya langsung putus ya, karena lendirnya itu rapuh gitu ya. Itu berarti
estrogennya sedikit berarti tidak subur itu. Gitu ya. Nah itu juga kita amati hari ke hari, tiap hari diamati. Nanti lama kelamaan akan dapat yang lebih apa ya, lebih elastis. Jadi begitu dibuka, rodok memanjang sedikit baru putus gitu ya. Nah, tapi itu juga belum subur gitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan terus pengamatan kita, akhirnya tambah lama kok tambah encer lendirnya, sampai dibuka itu tidak mudah putus, tapi dia masih butek, masih keruh ya. Nah pada saat kita mendapatkan seperti putih telur ayam bening, terus kita tempelkan di jempol, terus kita buka tidak putus-putus ya, disitulah itu masa subur. Jadi itu kalau kita amati terus akan ketemu deh lendir serviks seperti ini. Fungsinya apa lendir serviks ini? Jadi dia seperti jembatan. Jadi sperma yang masuk di lendir kemaluan, dia pada saat jika ada lendir seperti ini akan seperti aliran sungai. Dia akan membawa spermanya lebih mudah masuk ke dalam rongga rahim. Sehingga kalau kita berhubungan di masa subur, ya kemungkinan yang menang duluan dalam lomba lari ini adalah sperma Y ya, karena dia larinya paling cepat dibandingkan sperma X. Hasilnya apa? Ya jadi laki-laki gitu ya. Nah, berikutnya ada juga ini yang masih merasa aduh kayaknya rempong ya dok ya, cek-cek itu tiap hari. Nah, ada juga yang lebih pakai teknologi, yaitu dengan kit seperti ini, mirip seperti tes kehamilan ya. Tapi kalau tes kehamilan yang diperiksa adalah HCG, kalau ini yang diperiksa adalah LH. Jadi belinya ke apotek namanya beli Ovotest, bukan beli Texpack, bukan ya. Kalau Texpack untuk tes hamil, kalau ini Ovotest untuk kesuburan. Periksanya dari pemeriksaan kencing juga pada waktu pagi hari atau pada waktu sore hari sama saja. Itu bisa diamati. Sama juga pengamatannya setiap hari juga ya. Ya, setiap hari dilihat, awal-awal mungkin hanya cuma satu garis saja. Ini kita lihat contohnya misalnya tanggal 12 ya, cuma satu garis. Besoknya lagi tanggal 13 satu garis tapi sudah kelihatan lebih tipis satunya lagi. Berikutnya lagi satu garis tebal, ini juga lebih tebal. Satu berikutnya ini lebih tebal lagi sampai kita mendapatkan yang tebal ya. Terus kita lanjutkan kok malah buram lagi, tambah buram, tambah bulan sampai akhirnya buram-buram juga ya. Nah, di masa yang paling tebal ini, dua garis paling tebal itu ovulasi ya. Nah itu juga yang kalau memang mau ringkes, tapi tentu ya kita harus keluar uang lagi untuk beli ya, meskipun mungkin tidak mahal sekitar 5 ribuan per satu biji ya. Nah, tapi kalau lendir serviks tidak menggunakan, kita nggak beli apa-apa, modalnya cuma jari tangan aja gitu ya. Next Pak, pencet. Nah itu yang paling tebal ini ya, berarti di situ terjadi ovulasinya. Slide berikutnya ya. Nah, cuma yang paling mudah bagi dokter untuk mengedukasi pasien sebenarnya menggunakan kalender masa subur ini. Ya. Cuma ada syaratnya, yaitu haidnya harus teratur. Jadi siklusnya misalnya hari ini haid 27 Oktober ya. Kalau pasien ditanya dia bisa menjelaskan, Bu haid yang akan datang kira-kira jatuh juga di tanggal 27 November atau maju ataukah mundur? Oh biasanya mundur 2 hari dok. Nah berarti kita tahu ya bahwa siklusnya sebenarnya 32 hari. Atau dia bilang oh sama dok 27 November nanti jatuhnya. Nah biasa berarti siklusnya 30 hari seperti itu. Kalau dia haidnya tidak teratur, hari bulan ini haid, bulan depan nggak haid, itu tidak bisa ya. Nah, itu tidak bisa menggunakan metode alami. Itu harus ke dokter, harus di USG ya supaya tahu dia apakah betul ada masa suburnya atau tidak. Tapi bagi yang haidnya teratur, tiap bulan masih dapat haid meskipun entah maju, entah mundur, itu masih bisa kita tentukan masa suburnya. Sebagai contoh, hari pertama haidnya hari ini 27 Oktober ya, hari Minggu. Kemudian pasien ditanya, Bu, biasanya siklusnya berapa hari? Oh 29 hari dok. Oh berarti ancar-ancar haid berikutnya mungkin lebih maju 1 hari ya Bu, sekitar tanggal 26 November gitu ya. Oh iya betul dok, 26 November. Nah kuncinya cuma satu Bu. Jadi masa subur ini atau ovulasi ini akan terjadi 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi bukan dari mulainya haid ya. Kalau hari ini baru keluar darah disebut hari pertama haid, bukan hari ini ditambah 14 bukan ya. Tapi haid yang akan datang itu dikurangi dengan 14 hari.
Jadi kalau 26 November dikurangi 14 hari jatuhnya sekitar tanggal 12 November. Di situ kemungkinan besar terjadinya ovulasi. Ya. Jadi di sini puncak masa suburnya. Ya. Kalau yang tidak mengharapkan jenis kelamin tertentu itu bisa mulai berhubungan 3 hari sebelum tanggal 12 sampai 3 hari setelah tanggal 12. Jadi mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 15 di situ puncak masa suburnya. Disarankan berhubungan di tanggal itu. Ya. Tapi bagaimana jika kita menginginkan jenis kelamin tertentu? Dok, saya pengennya cowok nih karena anak sebelumnya anak pertama saya cewek gitu ya. Nah kalau cowok kita tahu ya bahwa sperma Y itu kan berenangnya cepat. Berarti ya kita berhubungan pasti tanggal 12-nya, pasti puncak masa suburnya atau setelahnya boleh. Jadi berhubungannya mulai tanggal 12 November, 13 November atau 14 November di situ. Dok, kalau saya mau berhubungan sebelum tanggal 12 November boleh nggak? Boleh, tapi pakai kondom. Ya. Kalau nggak pakai kondom ya mungkin bisa aja dapetnya anak perempuan gitu ya. Jadi 5 hari sebelumnya harus berhubungan menggunakan kondom. Tapi bagaimana kalau pengennya anak perempuan gitu ya? Nah, anak perempuan kita tahu bahwa sperma X itu bertahannya lebih lama di liang kemaluan. Jadi kalau dia berada di situ terus mencapai saluran telur tapi nggak ada sel telurnya, yang sperma X masih bisa menunggu, dia tidak akan mati. Tapi sperma Y ketika dia sudah lari maraton sampai ke sana dia akan lepas, dia akan mati. Ya. Nah ketika nanti ada sel telur yang dilepaskan, sperma X tidak langsung membuahi. Gitu. Nah jadi berhubungannya kapan? Dia harus dilakukan 2-3 hari sebelum ovulasi. Jadi mulai berhubungannya boleh di tanggal 8, 9, 10 November. Tanggal 11 nggak boleh berhubungan. Ya. Tanggal 11, 12 dan seterusnya harus pakai kondom. Ya, seperti itu. Nah ini mungkin yang keempat ya posisi berhubungan ya. Posisi berhubungan ini pada prinsipnya tadi ya ini menganut dari prinsip bahwa sebenarnya yang kemaluan itu kan sifatnya asam. Kalau di sekitar mulut rahim dan di dalam rahim itu bersifatnya lebih basah. Makanya dari prinsip ini kita berpikir bahwa kalau seandainya spermanya itu saya tumpahkan ya, air maninya saya tumpahkan sedekat mungkin dengan mulut rahim, berarti dia akan lebih cepat masuk gitu. Karena suasananya lebih basah, spermanya lebih kita harapkan bertahan itu lebih lama. Atau sebaliknya kalau pengen anak perempuan berarti kita tumpahkan di liang kemaluan supaya dia berenang sendiri mencari ke dalam mulut rahimnya terus dia naik ya, sehingga kalau dia berenangnya lama terpapar dengan liang kemaluan yang asam otomatis hanya sperma X yang bertahan, sperma Y-nya banyak yang meninggal sehingga banyak menghasilkan anak perempuan gitu ya. Nah kalau pengen laki-laki kita kan pengen menumpahkan sedekat mungkin sama mulut rahim. Jadi kita kalau berhubungan berarti perlu penetrasi lebih dalam, gitu ya. Nah penetrasi lebih dalam itu bisa dilakukan dengan posisi berhubungan dengan posisi istri nungging ya, nungging. Ya. Itu diharapkan penetrasinya bisa lebih dalam. Tapi nunggingnya ya mungkin ada tekniknya juga ya. Kalau dia tidak berpengalaman nunggingnya seperti ini nggak bisa. Nanti ujung kemaluan suami tidak bisa nyampe ke mulut rahimnya, dia hanya di tengah-tengah, sehingga itu akan gagal. Jadi memang dia harus lebih menjungkit pantatnya, lebih nunggingnya lebih maksimal, sehingga ujung kemaluan dari suami dia bisa sedekat mungkin dengan mulut rahim, air mani tumpahkan di situ dia lebih cepat berenangnya. Ya. Jadi sama-sama nunggingnya, tapi cara yang salah menghasilkan jenis kelamin bisa salah juga gitu ya. Jadi mungkin dikenal dengan posisi suami dari belakang ya atau doggy style gitu. Berikutnya. Nah kalau pengen anak perempuan ya kita sebalik, kita pakai posisi yang biasa, dikenal dengan posisi misionaris ya, dari suami di atas, istri di bawah. Nah posisi seperti ini akan menyebabkan penetrasi yang tidak terlalu dalam, sehingga air mani akan tertumpah lebih banyak ke dalam yang kemaluan. Dia akan butuh waktu untuk berenang untuk masuk ke dalam mulut rahim, sehingga diharapkan bayi yang didapat nanti lebih berjenis kelamin perempuan ya. Cuma memang posisi berhubungan ini secara medis memang sulit untuk dibuktikan evidence base-nya gitu ya, sehingga karena ini juga
posisi bisa digunakan untuk ya mungkin sekedar hiburan aja, tidak perlu usaha apa-apa, ya nggak ada salahnya tetap dicoba gitu. Meskipun memang secara medis kita tidak bisa membuktikan bahwa memang posisi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap apa namanya keberhasilan jenis kelamin ya. Tapi ini karena hanya variasi berhubungan aja, monggo-monggo mawon boleh tetap dilakukan ya seperti itu. Kan kalau dilakukan tidak ada salah juga. Wah, waktunya 5 menit, pada slide-nya masih banyak ya. Oke, kita cepatkan dulu deh. Kembali lagi, oh ya, berikutnya yang tentang orgasme ya. Jadi kalau orgasme mungkin kita percepat sedikit. Jadi kalau orgasme wanita orgasme dia akan menghasilkan cairan dari rongga rahim yang lebih bersifat basah, sehingga dia akan menambah keadaan basah di lingkungan kemaluan. Sehingga kalau pengen anak cowok, ya sebaiknya wanitanya orgasme duluan, sehingga suasana kemaluan lebih bersifat basah, spermanya lebih bisa bertahan dan bisa langsung lari mencari sel telurnya. Tapi sebaliknya kalau pengen yang perempuan berarti orgasme pada wanita ditunda suami orgasme duluan, ya itu akan menghasilkan peluang mendapatkan janin perempuan lebih besar. Berikutnya, nah ini disclaimer ya, keterbatasan dari metode Settle ini. Dia ternyata faktor genetik ini juga berpengaruh. Jadi ada beberapa lelaki itu memang yang komposisinya lebih dominan salah satu spermanya. Ada yang banyak sperma Y-nya lebih banyak atau sperma X-nya lebih banyak gitu ya. Sehingga ya memang ini memang dibawa dari sononya agak sulit kita untuk milih-milih, agak sulit karena mungkin kalau 90%-nya sperma Y ya banyak laki-laki semua seperti itu ya. Jadi dia akan dibutuhkan teknologi lain untuk bisa memilih-milah lagi gitu ya. Atau keluarga dengan riwayat jenis kelamin seragam, misalnya bapaknya itu 4 bersaudara, 4-nya laki-laki semua, kakaknya laki, adiknya laki juga laki gitu. Nah itu kemungkinan besar spermanya juga mungkin akan lebih banyak sperma Y-nya, sehingga berpeluang mungkin kalau dia menikah nanti ya punya anak cowok lebih besar daripada perempuan. Atau keluarga dengan anak sebelumnya jenis kelaminnya sama, misalnya ini anak ketiga, tapi anak pertama, anak kedua sama-sama cewek ya. Nah itu mungkin memang proporsi sperma X-nya lebih banyak, sehingga kalau hamil yang ketiga kemungkinan dapat ceweknya juga lebih besar gitu ya. Nah ini ada beberapa keterbatasan ya, sehingga kalau memang pengen misalnya, dok saya ini cuma pengen 3 anak, saya udah operasi melahirkan 2 kali, tinggal sisa 1 kali aja untuk hamil kembali, tapi ini anak saya sebelumnya perempuan, dok saya pengen anak cowok, gimana caranya supaya lebih pasti? Ya berarti kalau seperti itu memang tidak bisa disarankan dengan cara alami. Kalau pengen yang lebih pasti berarti harus naik level dengan cara yang dibantu ya, dengan namanya teknologi reproduksi berbantu. Berikutnya, nah yang pertama yang inseminasi intrauterin. Jadi inseminasi intrauterin ini kenapa kok disebut teknologi reproduksi berbantu? Karena memang spermanya ini kita bisa pilih-pilih. Jadi si ibu di hari kedua diberikan obat pemicu untuk menghasilkan supaya sel telurnya itu lebih matang, kualitasnya lebih bagus ya. Terus kita juga bisa menentukan kira-kira kapan nanti bakal sel telurnya ini pecah ya. Ketika kurang lebih hari ke-9 nanti diamati, oh ukurannya sel telurnya udah gede, udah 1,8 cm, bentar lagi mau pecah. Kita kasih suntikan di perut, tujuannya untuk memastikan dalam waktu 36 jam setelah disuntik sel telurnya itu pecah, menghasilkan oosit yang matang yang siap dibuahi. Jadi kita bisa tahu, oh nanti tanggal 5 November jam 9 nanti akan terjadi ovulasi. Kita bisa tentukan. Nah setelah ditentukan misalnya tanggal 5 November, suami disuruh datang paginya. 2 jam sebelumnya, sebelum ovulasi itu suami disuruh datang. Spermanya dipilih dulu, diambilin. Oh mau anak cowok ya Pak ya? Oh coba kita pisah-pisahkan Pak yang cowok gitu ya. Nah, terus yang cowok itu yang udah dicuci baru ditanam dia di dalam, disuntikan, bukan disuntikannya, dimasukkan ke dalam rongga rahim. Jadi dia mengalami bypassnya lebih cepat rongga rahim sehingga lebih cepat ketemu dengan sel telur yang matang tadi. Nah itu makanya keberhasilannya bisa lebih tinggi. Yang naiknya sih sekitar 20-25% saja dari metode alami. Slide berikutnya. Nah misalnya gimana sih? Nah misalnya ternyata kita menggunakan albumin yang berbeda konsentrasinya, 145%, 190%. Kalau tambah kental kan berarti tambah sulit sperma itu berenang. Hanya sperma jagoan atau sperma Y yang berenangnya cepat bisa mencapai ke dasar sini ya.
Jadi ketika dia dimasukin ke tabung pemutar, sperma ini akan terkumpul banyak di dasar sini ke albumin yang lebih pekat. Nah itu yang diambil kalau pengen jenis kelamin laki-laki. Sehingga metode ini lebih efektif untuk mendapatkan jenis kelamin laki-laki dengan keberhasilan sekitar 72,7%. Kalau pada perempuan lebih rendah. Ya. Slide berikutnya. Nah kemudian ada yang lebih baru namanya Microsoft. Ya, Microsoft itu menggunakan flow cytometry. Jadi ini keberhasilan bisa lebih tinggi. Jadi sperma itu dimasukkan ke dalam alat, alatnya itu nanti bisa memberikan warna ya, fluoresen kepada spermanya. Kalau sperma X yang lebih gemuk membawa materi genetik lebih banyak, dia warnanya lebih terang karena namanya dia gendut dikasih warna, warnanya lebih mencolok ya, daripada yang kurus-kurus dikasih warna tidak terlalu kelihatan. Gitu ya. Nah nanti itu dipilah-pilah dengan sinar UV. Bisa kelihatan yang X itu akan lebih terang sehingga dipilah-pilah. Oh ini sperm itu Y sperm, yang Y sperm baru nanti dimasukkan ke dalam rahim, nah, sehingga peluangnya didapat anak laki-laki lebih besar. Ya. Nah cuma memang metode ini memang belum bisa terlalu booming ya. Kenapa? Karena memang diduga kita kan memberikan pewarnaan pada sperma. Takutnya pewarnaan itu menimbulkan apakah nanti takutnya bisa menimbulkan kecacatan pada bayinya, menimbulkan gangguan di kemudian hari, itu kan belum tahu ya. Mungkin hari ini bayinya lahir bagus, tapi ketika nanti 10 tahun lagi gimana, kita belum tahu ya. Sehingga metode ini masih secara umum belum digunakan. Terus kita juga memberikan paparan UV. UV itu kan ultraviolet ya, tetap ada radiasinya. Virus saja kalau dijemur kena UV mati ya, tapi sperma memang selnya lebih besar, tapi kalau dikena UV kita belum tahu efeknya. Ya, ketika bayi dilahirkan 10-15 tahun atau ketika dewasa nanti efeknya apa belum tahu ya, sehingga memang masih terbatas ya, masih terbatas, tidak digunakan secara rutin pada manusia. Sehingga meskipun keberhasilan tinggi ya, laki-laki dikatakan 85% dan perempuan 93,5%, tapi masih terbatas. Sehingga mungkin untuk ahli obstetris dan ginekologi akan lebih menganjurkan dengan IVF. Slide berikutnya. Nah, kenapa IVF ini kok bisa lebih unggul ya? Karena sama tadi, dipicu juga sel telurnya. Setelah mendapat sel telur yang besar-besar banyak, kalau mungkin inseminasi dipicu dengan dosis kecil dapatnya cuma 1 atau 2, kalau IVF dikasih dosis besar sehingga bisa dapat sel telur itu mungkin 8, 10, 15 bisa dapat. Nah itu nanti ketika dia sudah di masa subur ini akan dipanen, ditusuk satu-satu dia untuk diambil sel telurnya yang matang tadi. Nah kemudian di hari yang sama spermanya ini juga akan disetorkan ke laboratorium, sama dipilih-pilih tadi dengan teknik albumin tadi ya, dipisah-pisah dipilih-pilih. Nah setelah dipilih-pilih kita akan tahu ya, untuk membuat satu sel telur hanya dibutuhkan 1 sperma saja. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak, hanya 1. Sehingga dari yang si ahli embriolognya akan pilih gitu ya, oh sperma ini kayaknya laki-laki nih, karena tadi udah disaring, dipilih lebih banyak laki-laki. Dia akan ambil 1, dimasukin ke dalam, ditusukkan ke dalam sel telur ini gitu ya. Jadi 1 sperma, 1 sel telur ditunggu akan menjadi embrio. Nah embrionya nanti itu baru akan ditanam ya di sini. Nah tapi kalau menghasilkan 10 sel telur berarti kita bisa dapat 10 embrio, bisa banyak. Tapi yang kita tanam hanya 2. Kalau kita tanam 3 nanti kembar 3. Kalau kita tanam 2 ya maksimal jadi kembaran 2. Kalaupun gagal nggak jadi masih ada 1 gitu ya. Soalnya kalau kembar 3 itu kebanyakan lahir prematur, sehingga lahir itu kecil-kecil 1 kilo, 1 kilo, kasihan bayinya. Perawatannya lama dan mungkin ketika dewasa kadang ada komplikasi karena prematurnya itu. Nah, kenapa sih kok bisa akurat gitu ya jenis kelaminnya? Nah, ketika dia menjadi embrio, dari 1 sel sperma membuat 1 sel telur, akhirnya menjadi zigot. Nah, zigot itu akan membelah menjadi blastomer. Ini akan terdiri dari beberapa sel. Ini diambil selnya 1. Pas slide terakhir. Ya, diambil selnya 1 untuk diperiksa dia. Namanya PGTA, jadi pre-implantation genetic testing untuk aneuploidy. Jadi untuk sekarang diperiksa apakah ada Down syndrome-nya, apakah ada sindrom-sindrom yang lain, kelainan bawaan, itu bisa dicek. Sekalian bisa dicek jenis kelaminnya. Setelah tahu jenis kelaminnya, oh ini ternyata laki-laki ini, udah dilihat secara kromosomnya laki-laki, itu yang ditanam. Sehingga ya peluang untuk keberhasilan mendapatkan jenis tertentu, kelamin tertentu itu bisa meningkat sampai 99,99%. Ya. Baik, mungkin ini slide terakhir dari penyampaian saya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita sambung dengan sesi diskusi ya. Terima kasih Bapak Ibu semua.
berikan tepuk tangan untuk Dr. Ferry Santoso. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Mungkin masih ada sedikit waktu, 1-2 penanya. Iya, kita berikan Silakan. kedua penanya ya. Ada satu di belakang, minta tolong Mas Ibnu Iya. dibantu mic-nya. Ada mic lagi Pak? Silakan. Apakah mungkin mic-nya sudah sampai? Iya. Oh, Oh, oke. ternyata anu ya, rumit ya. Rumit Pak. Pak Dokter. Sederhana sih, Bu, tapi mungkin Terima kasih. jadi agak panjang ya. Iya. Maksudnya selama ini kan tidak direncanakan ya. Monggo silakan ya yang mau bertanya. Bapak kenalkan nama dulu. Oke, terima kasih. Nama saya Pak Agus Hartono. Terima kasih tadi sudah dijelaskan mengenai membuat anak laki-laki dan perempuan. Kita sering menjumpai namanya bencong. Nah, dalam bahasa Jermannya tuh Laura, lanang yora, wedok yora. Nah itu bagaimana prosesnya kok bisa bencong tuh? Bagaimana tuh? Terima kasih, mohon penjelasannya. Monggo Pak Ferry. Baik, langsung jawab ya, Bu ya. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Ini juga sering menjadi bahan diskusi gitu ya. Nah, sebenarnya bencong itu jenis kelaminnya apa ya? Apakah hitam enggak, putih enggak? Makanya akhirnya ada aliran pelangi ya. Jadi merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Jadi nggak jelas jenis kelaminnya gitu. Jadi sebenarnya bencong itu jenis kelaminnya kalau diperiksa secara genotip tetap Pak antara dua itu. Kalau nggak XY ya tetap XX dia seperti itu ya. Tapi kebanyakan terutama ngomongin bencong ya XY gitu ya. Laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita begitu ya. Nah, dia secara genetik laki-laki, secara fisik laki-laki juga Bu. Kalau dilepas celananya ada pentungannya juga gitu ya. Meskipun payudarinya bisa dibuat besar, kulitnya dibuat lebih halus, rambutnya dibuat lebih halus, itu bisa dengan diterapi hormon aja gitu ya. Kalau dia diterapi hormon, dikasih hormon teratur, payudarinya bisa membesar ya. Mirip cantik juga payudarinya itu bisa gitu ya. Jadi itu bisa dimanipulasi. Tapi pentungannya nggak bisa diperkecil. Kalau mau dihilangkan, ya seperti Lucinta Luna ya harus dipotong, dieksekusi gitu ya. Kalau dia merasa risik dengan punya pentungan ya. Nah, tapi kenapa sih kok dia bisa berubah orientasinya itu karena memang faktor lingkungan itu cukup besar ya. Faktor lingkungan itu cukup besar, paparan dia melihat dari entertain juga besar, sehingga dia punya orientasi yang berbeda begitu ya. Jadi dia harusnya mungkin lelaki kita lebih tertarik pada perempuan, ya tapi ternyata dia kok kepada perempuan tuh dia lebih sering lelaki. Lelaki kenapa kalau saya ajak ngomong lebih nyambung? Kok kayaknya saya lebih senang sih sama laki-laki. Akhirnya itu kayak membekas. Akhirnya dia terbawa terus bahwa dia lebih nyaman dengan laki-laki, dia tidak nyaman dengan perempuan gitu ya. Sehingga penting juga di awal-awal pada waktu masa-masa anak-anak waktu kecil dia sudah harus tahu gendernya. Dia laki-laki atau perempuan. Ya kalau laki-laki dia harus tahu yang bermainnya ya diutamakan dengan laki-laki gitu ya. Yang perempuan diutamakan dengan perempuan ya. Contoh lain misalnya seperti gay atau lesbi gitu. Anak kita mungkin normal, awalnya dia suka dengan laki-laki suka juga dengan cewek. Dia bergaul dengan teman-teman yang gay, sesama laki, suka sesama lelaki ya. Akhirnya itu juga berpengaruh. Akhirnya suatu saat orientasi dia juga berubah. Nah, meskipun dia lelaki, dia akan senang juga dengan lelaki, dengan sesama jenisnya ya. Jadi faktor lingkungan sih yang terutama membuat besar ya pengaruh itu ya. Dalam ilmu psikiatri sebenarnya dulu masuk ke dalam gangguan jiwa, waria atau gay atau segala macam itu. Tapi karena sekarang di negara barat itu HAM-nya yang digembor-gemborkan ya, sehingga kaum pelangi itu sudah mulai eksis, sehingga sekarang akan diubah panduan internasionalnya, sehingga gay ataupun bencong atau apa itu dianggap menjadi jenis kelamin tambahan gitu ya. Nanti menganut seperti Thailand, ada belasan jenis kelamin gitu. Jadi tidak hanya laki-laki perempuan ya, ada setengah laki-laki, setengah perempuan ya, 3/4 laki-laki mungkin gitu ada gitu ya. Itu karena memang kita pakemnya masih adopsi dari barat. Nah, barat itu sekarang mulai mengubah ya klasifikasi gangguan dari panduan diagnosis dari penyakit jiwa tadi ya. Jadi itulah ya karena HAM ya, alasannya HAM. Jadi masing-masing orang boleh mengekspresikan dirinya sendiri sesuai yang dia mau seperti itu.
Tapi kalau dulu memang dia dimasukin ke gangguan jiwa. Tapi saya rasa di Indonesia masih sepakat ya bahwa itu memang termasuk gangguan lah, gangguan dalam psikologis seseorang. Kurang lebih mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih penjelasannya, Dr. Ferry. Satu lagi ya. Ya, satu pertanyaan lagi kami buka. Terima kasih. Perkenalkan dulu. Nama Ya. saya Heri Prastia. Pertanyaan saya awalnya gini aja Pak. Ilmu ini sebenarnya saya dapat itu dari waktu SMA. Saya itu ambil jurusannya waktu itu biologi. Kebetulan ada pelajaran yang disampaikan dokter tadi itu benar adanya. Saya praktekkan memang real. Anak saya bisa saya atur. Yang pertama perempuan, kedua laki, yang ketiga saya buat perempuan. Ikhtiarnya seperti itu. Kemudian coba saya terapkan juga ke saudara, itu bisa terrealisasi juga. Yang jadi pertanyaan saya tadi yang beberapa disampaikan Bapak, ini kalau untuk anak kembar itu kira-kira bagaimana Pak? Teorinya secara ilmiahnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya, karena banyak yang datang itu pengennya hamil kembar gitu ya, gimana caranya gitu ya. Jadi sebenarnya kembar itu ada dua ya Pak ya. Jadi kembar itu yang memang dia monosigot, jadi satu embrio, kemudian dalam perkembangan dia membelah menjadi dua, itu nanti menghasilkan kembar identik. Kembar identik itu berarti mirip. Bentuk matanya, bentuk hidungnya, wajahnya mirip ya, semuanya mirip, itu namanya kembar identik. Tapi ada juga kembar disigot atau dua embrio yang kebetulan berada dalam satu rahim, tapi sebenarnya dia dua individu yang berbeda ya. Sehingga nanti ketika besar biasanya jenis secara fisik tidak terlalu mirip, itu namanya kembar disigot gitu ya. Nah, kalau pengen kembar dengan teknologi reproduksi berbantu ini, sebenarnya yang bisa diupayakan adalah kembar yang disigot tadi, yang dua embrio tadi. Kenapa? Karena kan dia berasal dari dua sel telur yang dibuahi oleh dua sperma. Nah, spermanya kan nggak sama ya, sel telurnya juga nggak sama, otomatis dia juga berbeda karakteristiknya, sehingga dia kalaupun hamil dalam satu rahim, tetap itu menjadi individu yang berbeda. Kalau bapaknya yang pengen tentang kembar identik yang sama persis, itu memang karena faktor genetik ya Pak, bawaan itu besar. Misalnya istrinya ada riwayat keluarga dengan kembar, atau suaminya ada riwayat keluarga dengan kembar, mungkin dia punya potensi untuk kalau hamil anaknya akan kembar identik gitu ya. Apalagi kalau saudaranya tadi kembar identik, dari istri juga kembar identik, memang dia punya bakat untuk terjadinya kembar gitu ya. Itu ya kembar secara alami sih Pak ya, seperti itu. Tapi kalau dia teknologi tadi yang bayi tabung atau inseminasi intrauterin, kalaupun kembar yang dihasilkan itu bukan kembar yang identik, kebanyakan adalah kembar yang disigot. Jadi dua embrio yang kebetulan berada dalam satu rahim gitu. Ada juga yang ditanam dua, ternyata keluarnya tiga. Jadi satu embrio ternyata membelah jadi dua, satunya tetap satu, sehingga harapannya dua embrio menjadi dua janin, dua embrio menjadi tiga janin. Jadi satu ada yang membelah, satu kembar identik, satunya individu yang berbeda. Ya seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak.